Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk mata kuliah PKL atau pengelolaan kualitas lingkungan, di mana hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas permasalahan dan prioritas pengelolaan lingkungan. Jadi apa saja masalah-masalah penting yang menyebabkan perlunya untuk penentuan skala prioritas dan bagaimana cara kita menentukan skala prioritas, dan ada beberapa contoh perhitungan yang sudah kita bahas pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana standar dan kriteria dalam pengelolaan kualitas lingkungan, yang dalam hal ini kita akan membahas terkait indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Oke, saya akan coba share screen. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk bisa menjaga atau melakukan pengelolaan lingkungan, di mana lingkungan ini seperti kita ketahui sebelumnya sebagai suatu ruang yang kompleks, di mana kita tidak hanya bisa melihat di satu aspek saja. Jadi dari aspek biotik, ada air, ada udara, ada tanah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya juga ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup, kita di dalamnya juga membahas adanya rantai makanan, yang mana masing-masing dari makhluk hidup memiliki peranan dan memiliki kontribusi yang berbeda-beda pula terhadap lingkungannya. Dan interaksinya pun tidak hanya interaksi antar makhluk hidupnya saja, tapi interaksi di sini juga interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Itulah kenapa dalam penetapan kualitas, jadi kita membutuhkan suatu bentuk pengukuran yang bisa sedikit menyederhanakan. Itulah kenapa keluarlah istilah indeks terkait dengan kualitas lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas indeks yang digunakan di Indonesia, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Jadi bagaimana standarnya dan kriterianya, persyaratan dan lain sebagainya kita akan coba bahas. Yang mana nanti ini akan paralel dengan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya atau di pertemuan kelima, yang nanti saya harap nanti ada kerjasama dari mahasiswa semuanya untuk membahas ada beberapa indeks yang terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi masing-masing saya harap nanti bisa mencoba untuk melakukan perhitungan dan mempersiapkan materinya. Kita akan mulai saja. Oke. Di Indonesia, yang salah satu standar atau kualitas yang menggambarkan bagaimana kualitas lingkungan hidup adalah IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jadi IKLH di sini menunjukkan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu. Di mana IKLH di sini merupakan suatu bentuk komposit yang berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan ataupun gambut, dan indeks kualitas air laut. Jadi gabungan dari kesemuanya, keempat ini, 3 atau 4 indeks kualitas ini yang nantinya akan menggambarkan bagaimana indeks kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah atau di suatu daerah pada waktu tertentu. Kemudian pada pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup, nanti kita juga akan mengenal indeks pencemaran, di mana indeks pencemaran ini merupakan angka yang digunakan dalam menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang nantinya diizinkan. Oke, jadi dari awal tadi kita membagi indeks kualitas itu mulai dari kualitas air, kualitas udara, kemudian ada lahan, gambut, dan air laut.
Jadi kita akan coba sedikit bahas satu persatu bagaimana kriterianya, bagaimana cara perhitungannya, mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama, bagaimana kriteria lokasi untuk pemantauan kualitas air. Jadi terkait dengan pemantauan kualitas air, yang pertama adalah kriterianya dia mewakili sumber pencemarnya. Yang kedua, lokasi pemantauannya berada pada outlet daerah aliran sungai yang utama. Di daerah aliran sungai yang utamanya atau sungai utamanya. Yang ketiga, titik intake pengolahan air minum. Kemudian di danau, waduk ataupun situ. Kemudian pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Kemudian untuk kualitas udara ambien, yang pertama adalah daerah padat transportasi yang biasanya di jalan-jalan utama dengan lalu lintas yang padat. Kemudian daerah atau kawasan industri. Kemudian pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung oleh transportasi. Kemudian untuk pemantauan kualitas air laut berada di muara sungai utama, kemudian lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan yang bersumber dari daratan ataupun lautan, dan di ekosistem-ekosistem penting, mulai dari di mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan di kawasan estuari. Kemudian yang berikutnya kriteria lokasi pemantauan untuk tutupan lahan. Yang pertama di kawasan hutan, kemudian di areal-areal penggunaan lain. Kemudian untuk ekosistem gambut sendiri, di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Yang berikutnya untuk fungsi budidaya. Selanjutnya bagaimana penetapan waktu dan frekuensi dari pengambilan datanya. Jadi dalam pengambilan data air atau kualitas air minimal dilakukan 1 kali untuk masing-masing musim, baik di musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan untuk pengambilan data udara atau kualitas udara nanti dibedakan apakah menggunakan alat manual pasif atau alat manual yang aktif. Untuk manual yang pasif dia bisa lebih sedikit, jadi minimalnya 1 kali, tapi harus di 2 musim yang berbeda selama 14 hari. Atau bisa dilakukan lebih pendek harinya dengan mengambil data 2 kali untuk 2 musim yang berbeda. Sedangkan untuk alat manual aktif minimal 2 kali dalam 1 bulan, yang pengukurannya dilakukan selama 1 kali 24 jam. Jadi selama 1 hari full. Kemudian apabila menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara, baik yang permanen atau yang bergerak, untuk yang permanen minimalnya 292 hari data harian per tahun, sedangkan untuk yang bergeraknya dia di 240 data harian per tahun. Kemudian untuk di air laut minimal 1 kali untuk di 2 musim yang berbeda. Sedangkan untuk tutupan lahan ataupun di ekosistem gambut dia minimal 1 kali per tahun. Selanjutnya untuk pengumpulan data atau pengambilan datanya. Untuk pengambilan data kualitas air, kita lakukan di bagian hulu, tengah, dan hilir di 3 titik yang berbeda. Kemudian untuk yang udara, per provinsi itu minimal ada data dari 3 kabupaten kota yang berbeda. Kemudian di masing-masing kabupaten atau kota minimal ada 4 titik yang berbeda untuk pengambilan datanya.
Sedangkan untuk yang laut minimal ada 3 titik lokasi prioritas. Sedangkan untuk tutupan lahan dan ekosistem gambut, penetapannya berdasarkan nanti citra satelit ataupun foto udara. Selanjutnya, berkaitan dengan parameter-parameter, ada beberapa parameter yang berbeda untuk masing-masing, apakah itu untuk kualitas air, untuk kualitas udara, dan lain sebagainya. Yang kurang lebih nanti parameter-parameter yang harus diukur, mulai dari derajat keasaman sampai dengan nilai transparansi dari airnya. Jadi di sini bagaimana karakteristik, mulai dari karakteristik fisik sampai ke karakteristik dari biologinya seperti apa. Yang biologi di sini dari fecal coliform dan klorofil A. Kemudian selanjutnya untuk udara yang dipantau hanya 2, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Kemudian untuk air laut lebih sedikit dibandingkan air tadi ya. Jadi ada TSS, minyak dan lemak, amonia, ortofosfat, dan DO. Kemudian untuk tutupan lahan, ini berdasarkan data satelit tadi ya, luasan tutupan hutan, luasan tutupan vegetasi non hutannya seperti apa, itu yang akan diukur. Sedangkan untuk ekosistem gambut, yang nanti diukur parameter-parameternya mulai dari areal yang terdampak dengan kanal, jadi ketika memang ada kanal yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah areal bekas kebakaran. Kemudian bagaimana tutupan lahannya, bagaimana tinggi muka air tanah. Ini penting untuk ekosistem gambut. Yang terakhir adalah areal yang terekspos oleh sedimen pirit ataupun kuarsa. Kemudian tahapan perhitungan dari IKLH sendiri, yang pertama adalah melakukan perhitungan awal indeks. Jadi perhitungan awal di sini untuk pengumpulan data, kemudian dilakukan validasi dari datanya tadi, diinput datanya, dan diverifikasi. Setelah terverifikasi, data awal indeksnya ini diekspos terlebih dahulu, yang nantinya diekspos oleh Dirjen, diklarifikasi oleh Pemda, nanti apakah perlu ada evaluasi sampai nanti ditetapkan data awal indeksnya. Setelah itu baru dihitung perhitungan akhir indeksnya. Nanti dari perhitungan akhir indeks kita akan dapat terlebih dahulu nilai IKLH untuk kabupaten kota. Setelah dapat kabupaten kota, dinaikkan kembali datanya, dapat data provinsi, kemudian dinaikkan kembali, nanti dapat data nasional. Kemudian bagaimana bentuk hasil pemantauan untuk masing-masing bidang tadi? Untuk hasil pemantauan air, yang pertama adalah data konsentrasi air pada setiap parameternya. Tadi konsentrasinya ada sekitar 10 tadi ya. Ada beberapa parameter yang diukur, dibuat dalam satu tabel, bagaimana konsentrasinya, parameter apa saja yang melewati baku mutu, yang tidak melewati standarnya. Kemudian koordinat dari titik pemantauan juga harus jelas, lokasi pemantauannya, badan air yang dipantau juga. Kemudian waktu pemantauannya pagi, sore, siang, dan debitnya seperti apa. Dan juga berikutnya bagaimana kondisi karakteristik dari sungainya, seperti kedalaman sungainya, kemudian lebar sungai. Yang berikutnya adalah berapa temperatur udara, dan yang terakhir cuacanya seperti apa. Di cerah, apakah sedang kondisi hujan atau lain sebagainya. Kemudian untuk hasil pemantauan udara ambien, yang pertama adalah data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter, koordinat titik pemantauan, lokasi pemantauannya di mana, dan metode pemantauan yang digunakannya apa, cuacanya seperti apa, dan data-data meteorologinya. Jadi data meteorologi ini yang cukup harus dilengkapi
Artinya mulai dari arah anginnya seperti apa, kemana arah angin dominan di lokasi titik pemantauannya, kemudian berapa kecepatan anginnya, curah hujannya seperti apa, suhu, kelembaban, intensitas radiasi matahari, dan tekanan udaranya seperti apa. Kemudian untuk hasil pemantauan air laut, hasilnya berupa yang pertama data konsentrasi pada setiap parameter yang tadi disampaikan di awal. Kemudian data hasil in situ-nya, jadi terkait dengan data-data suhu, DO, pH, kecerahan, dan nilai salinitas. Kemudian koordinat titik pemantauan, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan potensi sumber-sumber pencemar yang ada di sekitar lokasi pemantauannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cuaca, bagaimana kondisi pasang dan surut dari air laut tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana arus lautnya. Karena nanti akan sangat mempengaruhi parameter-parameter tadi. Kemudian yang berikutnya bagaimana hasil pemantauan tutupan lahan. Jadi hasil pemantauan tutupan lahan sendiri adalah wilayah tutupannya. Jadi secara kita dengan mengolah data satelit, jadi kita nanti menghitung berapa wilayah tutupan hutan, atau mungkin nanti kita mengkategorikan dari secara luasannya, berapa tutupan yang tanaman-tanaman belukar dibagi apa wilayah daerah-daerah rawa. Kemudian kita juga bisa membedakan tingkat kemiringan dari masing-masing tutupan lahannya. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan seberapa luasan dari ruang terbuka hijaunya. Dan yang berikutnya adalah tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi kawasan hutan. Dan yang terakhir tutupan lahan areal untuk penggunaan lain. Jadi bagaimana penggunaan lahan di suatu wilayah ya nantinya. Nah, wilayah tutupan hutan sendiri kita bisa mengkategorikan yang pertama ada hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman. Yang primer di sini maksudnya hutan yang memang sudah terbentuk secara alami dari waktu yang cukup lama, sedangkan hutan yang mangrove sekunder ini yang memang ini salah satunya adalah lokasi-lokasi penanaman. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau, jadi pengelompokannya, kelompok-kelompok ruang terbuka hijau itu dimulai dari kebun raya, kemudian ada taman kehati, hutan kota, taman hutan raya, media jalan, sabuk jalan, jalur di bawah tegangan listrik, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang arboretum, taman rekreasi, dan pepohonan lain yang relevan. Jadi ini yang nantinya dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau. Selanjutnya untuk hasil pemantauan wilayah ekosistem gambut, yang pertama adalah areal yang terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahannya, tinggi muka air tanah, areal yang terekspos tadi ya sedimen pirit ataupun kuarsa. Kemudian untuk perhitungan indeks, tadi sudah dibahas di awal, dalam perhitungan kita akan memperhitungkan nilai kualitas masing-masing dari kualitas air, udara, air laut, tutupan lahan, dan ekosistem gambut, dan bagaimana kualitas lahan. Baru nanti di akhir kita mendapatkan nilai bagaimana nilai kualitas lingkungan hidup. Mungkin ini ya yang bisa saya bahas sebagai pengantar terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya pada pertemuan ke-6 nanti terkait dengan bagaimana cara perhitungan. Jadi saya rasa mungkin itu dulu. Kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan. Sudah berasuk semua ya.
Ya, sudah semua masuk. Ada kira-kira yang mau bertanya? Cukup, Pak. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan yang ini saya mau berikan satu tugas mandiri. Silakan pertanyaannya dicatat terlebih dahulu. Sudah siap ya untuk dicatat ya? Sudah siap? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Silakan dicatat terlebih dahulu pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan indeks pencemaran? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan indeks pencemaran? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan indeks pencemaran? Sudah? Sudah, Pak. Soal nomor 2, sebutkan minimal 3 indeks kualitas yang perlu dihitung dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi sebutkan minimal 3 indeks kualitas lingkungan hidup yang harus diukur dalam penetapan indeks kualitas lingkungan hidup. Kan ada beberapa indeks kualitas ya. Sebutkan saja minimal 3 tadi apa saja. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, soal yang ketiga. Sebutkan minimal 3 ekosistem penting dalam penentuan kualitas air laut. Disebutkan minimal 3 ekosistem penting dalam penetapan kualitas air laut. Disebutkan minimal 3 ekosistem penting dalam penetapan kualitas air laut. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, silakan itu dikerjakan sampai nanti saya harap bisa selesai sebelum masuk waktu asar ya. Dicoba diusahakan. Setelah ini kita akan mulai mungkin setelah asar mungkin ya. Jam berapa lagi kita bisa mulai? Setelah asar kita mulai lagi nanti ya. Ya, yang berikutnya kita mulai setelah asar. Jadi setelah asar masih bisa kita lanjut. Iya, bisa, Pak. Ya, kalau tidak mungkin nanti kita akan pengerjaan tugas saja. Jadi nanti
untuk di pertemuan ke-6, saya mau nanti masing-masing dari mahasiswa, kita ada 3 orang, coba menyusun satu resume bagaimana perhitungan salah satu dari indeksnya, apakah itu air, udara, ataupun air laut, antara ketiga itu. Nanti untuk pembagiannya mungkin saya oper di grup WhatsApp saja, siapa yang air, siapa yang udara, siapa yang air laut. Nanti dibuat dalam PPT saja, jadi dalam bentuk poin-poin kan kalau di PPT kan, yang akan membahas bagaimana perhitungan masing-masing indeks tadi. Tapi silakan dikerjakan dulu yang tugas materi tadi, nanti akan kita bahas pada pertemuan setelah asar nanti. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Saya absensi dulu mungkin ya. Pak, tugasnya Ada nanti nggak? dikumpul di Google Classroom, Pak. Iya. Nanti lewat Google Classroom kita. Saya absen ya, Elvarina. Ya, hadir, Pak. Elvarina ada, Prasetyo. Ya, Pak. Prasetyo ada sama Wahyudi. Ada Wahyudi, masih ada? Wahyudi? Nggak ada Ini lagi. respon. Oke. Kalau sudah silakan dikerjakan ya. Ada waktu sampai sebelum masuk asar, silakan dikerjakan. Nanti pengumpulannya saya publish di Google Classroom seperti biasa. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.